Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Al-Hasan ya, Al-Hasan di mana beliau mengatakan ahqab itu bilangannya tidak terhingga ya, tidak berbilang. Itu menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu ya, khususnya orang-orang kafir itu tinggal selama-lamanya di neraka. Ya, tinggal selama-lamanya di neraka. Kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Ya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapatkan minuman. Dijelaskan oleh Al-Imam ya, penulis kitab ini, yakni di dalam neraka jahanam ya. Fiha di sini ya, itu ada domir fiha, hanya kembali kepada neraka jahanam. Jadi maksud mereka tidak mendapatkan kesejukan di sini, kata beliau, adalah mereka tidak mendapatkan kesejukan hati. Ya. Jika kita kembali pada ayat yang sebelumnya tadi, bahwasanya mereka disiksa di neraka selama-lamanya, ya, selama-lamanya, dan mereka di dalamnya tidak hidup dan tidak mati. Ya, kemudian diperkuat lagi dengan ya tafsir ayat yang ke-24 ini, mereka tidak mendapatkan kesejukan hati. Artinya begini, kalau kita gambarkan, kalau sekiranya neraka itu ada hal yang dapat menyejukkan hati, maka berarti penduduk neraka itu bisa beristirahat. Ya, bisa beristirahat. Dan itu bisa menghilangkan kepenatan, ya, menghilangkan penderitaan. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita misalnya sudah bekerja keras dari pagi sampai petang. Kemudian kita berada di malam hari, kita bisa istirahat melihat mungkin pemandangan di langit ya, banyak bintang ya, bertaburan bintang di langit, sehingga pemandangan itu bisa menyejukkan hati kita. Dan hal itu bisa menghilangkan kepenatan pada jiwa dan tubuh kita. Tetapi ternyata di neraka, na'udzubillahi min dzalik, itu tidak didapatkan oleh penduduk neraka. Mereka tidak sama sekali mendapatkan hal yang dapat menyejukkan hati mereka. Dan mereka tidak pula menjumpai ya minuman yang baik ya untuk mengisi perut mereka. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya. Illa hamimau wa ghassaqa. Illa hamimau wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Ya, selain air yang mendidih dan nanah.
Air yang mendidih di sini dijelaskan bahwasanya airnya sudah mencapai puncak didihnya, ya. Air yang sudah mencapai puncak didihnya. Ya, kalau kita mungkin pernah melihat proses merebus air, ya, kalau dia masih hanya menimbulkan uap, itu belum terlalu panas. Tapi kalau sudah dia menggurak, bilang orang ya, sudah banyak gelembung-gelembungnya, maka itulah puncak didihnya air. Nah, maka itulah minuman penghuni neraka. Ya. Maka itulah minuman penghuni neraka. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Ya, kemudian apa lagi minuman yang diberikan kepada penghuni neraka? Kalau tadi hamim, sekarang ghassaq. Ya, ghassaq. Yang disebut dengan ghassaq di sini adalah campuran dari nanah, ya, campuran dari nanah, keringat, air mata, daun dan bau busuknya, ya, luka-luka penghuni neraka. Ya. Itulah ghassaq, dan itu yang akan diminum oleh penghuni neraka. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Ayat ini sangat baik untuk kita renungkan, untuk kita resapi. Saya teringat sebuah kisah di mana seorang pemuda pernah didatangi oleh seorang wanita. Seorang wanita yang memang punya keinginan terhadap lelaki tersebut. Sehingga dia mencari cara bagaimana dia bisa bertemu dan ya bisa berhubungan dengan laki-laki tersebut karena sudah saking cintanya kepada laki-laki tersebut. Maka dia mencari cara dan dapatlah dia cara yang menurut dia strategis. Akhirnya pada malam hari, sebelumnya saya sampaikan bahwa pemuda ini adalah seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya mungkin karena ada unsur ingin menguji juga, ya. Kemudian si perempuan mengetuk pintunya di tengah malam, ya. Kemudian dibukalah pintu tersebut oleh laki-laki tersebut. Ketika dibuka, laki-laki ini sangat terkejut, ya, karena melihat di hadapannya adalah seorang wanita. Ya, tentu bayangan kita seorang laki-laki yang takut kepada Allah, maka dia tidak mungkin berlama-lama memandang perempuan tersebut. Maka dia akan palingkan pandangannya, namun dia pasti melihat sekilas, ya, sekilas tidak disengaja. Wanita di hadapannya adalah wanita yang tidak berhijab, wanita yang tidak berhijab. Awalnya dia ingin menolak dengan dengan sikap yang tegas. Tapi karena melihat wanita ini kondisinya sendirian dan sedang berada di tengah malam yang sunyi, ya, jika dia mungkin melakukan itu mudaratnya lebih besar, maka ketika si wanita ini meminta izin masuk ke rumahnya, karena ada ketidaktegaan, mungkin begitu ya bahasanya, akhirnya dia persilahkan wanita tersebut masuk dan dia persilahkan wanita itu untuk istirahat. Lalu dia melanjutkan aktivitasnya untuk menuntut ilmu, ya, belajar ilmu. Namun, ya, ingat ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dia adalah seorang pemuda, di mana seorang pemuda itu memiliki puncak syahwat yang tinggi, ya, puncak syahwat yang tinggi yang secara fitrahnya pasti menginginkan lawan jenis, ya, suka terhadap lawan jenis. Maka timbul perasaan ingin memanfaatkan kesempatan, ya, ingin memanfaatkan kesempatan. Ini pengaruh godaan syaitan juga. Akhirnya karena melihat perempuan yang tidak berhijab tadi ini sudah tertidur lelap,
dan kondisi yang tidak berhijab tadi membuat auratnya mungkin tersingkap, ya. Ini yang membuat pemuda itu kemudian hasratnya ya naik. Ada keinginan ingin mendekati perempuan tersebut. Namun tiba-tiba inilah barangkali doa-doa yang dia panjatkan, ya, ketika dia meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Akhirnya dia seolah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menghidup zaman dulu tentunya tidak seperti kita sekarang ada listrik, ya, cahaya listrik. Nah, kalau dulu cuma pakai mungkin ya semacam lilin mungkin seperti itu, ya. Dia perhatikan, dia lihat, dia pandang cahaya lilin, ya, api lilin tersebut. Lalu dia mengarahkan telunjuknya dan meletakkan telunjuknya ke atas api lilin tersebut. Ya, dia meletakkan ke arah api lilin tersebut. Dan dia pun kemudian merasakan panas yang luar biasa dari api lilin tersebut. Maka dengan perbuatannya tersebut akhirnya menggugah kesadarannya untuk mengingat bahwasanya api neraka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih panas daripada api lilin ini. Sementara api lilin ini saja dia tidak mampu untuk menahan ya beberapa detik. Ya, inilah yang kemudian menimbulkan kembali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan nista ya tersebut. Nah, apa pelajaran yang kemudian bisa kita kaitkan dengan surah atau ayat pada sore hari ini? Ya, kita sehari ini sama-sama mendengarkan bahwasanya minuman penduduk neraka itu ya seperti kita dengarkan tadi, air yang mendidih dan juga nanah yang kemudian dicampurkan dengan keringat, air mata, luka-luka penduduk neraka. Ini mestinya yang membuat kita tergugah kembali untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meyakini bahwasanya apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Berita yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat ini menjelaskan tentang minuman penduduk neraka, ini bukan fiktif, ya. Ya, ini bukan fiktif, ini nyata. Itu sudah menjadi keyakinan kita, ikhwah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Ini kemudian harusnya menggelitik kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat ini kita betul-betul diserang, dikepung dengan kemaksiatan, ya. Kemaksiatan yang begitu terbuka lebar peluang untuk kita terjatuh ke dalamnya. Maka ya, ini kesempatan bagi kita menguatkan kembali keimanan kita, menguatkan kesadaran kita akan begitu besarnya, begitu perihnya azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dengan ini juga kita memotivasi, menyabarkan diri kita bahwasanya ya, jangan sampai karena nikmat sementara saja di dunia ini kita mau nikmati, lalu di akhirat nanti balasannya seperti ini. Nah, naudzubillah.